Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali matinya dalam beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa yang telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Sudah jelas ya? Dalilnya dalam Al-Quran. Silakan Anda bisa lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Ayat 183. Tidak diragukan lagi, ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan termasuk rukun Islam, saudara. Rukun Islam kan ada 5. Yang pertama syahadat, 2. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga melaksanakan zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ada juga yang urutannya nomor 3 adalah puasa Ramadan. Dan yang keempat adalah zakat fitrah. Karena zakat fitrah suka dikeluarkan pada akhir Ramadan. Dan yang terakhir rukun Islam yang kelima adalah
melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Sudah nasib, sudah nisab ya. Badannya sehat. Kemudian perjalanannya aman. Di kota Mekahnya juga aman. Ada kendaraannya ya. Dan mampu untuk membiayai keluarga yang ditinggalkan. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, saudara ya. Ibadah puasa Ramadan Ibadah puasa Ramadan itu merupakan Kewajiban kepada setiap orang yang beragama Islam. Terkecuali bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya, seperti hanya karena sudah lansia, hiramun, pikun, ya, itu tidak wajib melaksanakan puasa, hanya wajib membayar fidyah saja. Orang yang sehat, orang yang sedang tidak dalam bepergian, itu dikenai kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan merupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada Rasulnya dan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad SAW. Sumu tasihu, kata Rasul. Berpuasalah kamu akan sehat. Dengan puasa yakin akan lahirlah sehat jasmani dan rohani terhadap badan kita. Nikmat ketika datang waktu maghrib, nikmat makan saudara, nikmat minum, itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tiada bandingannya, tiada tandingannya. Nikmat, kalau kita pengen nikmat makan, nikmat minum, sering-seringlah kita melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita ingin sehat, sering-seringlah kita melaksanakan ibadah puasa. Puasa sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, puasa Senin dan Kamis. Apalagi puasa Nabi Daud, saudara, selang sekar, sehari puasa sehari tidak, kecuali dalam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kecuali ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Sebab di sana masanya untuk menyembelih hewan kurban. Itu diharamkan berpuasa di kala tanggal tasyrik, ya. Hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi kita akan Allah jamin kita dengan kesehatan, dengan enaknya makan, enaknya minum, enaknya tidur dikala kita memasuki bulan Ramadan. Ya. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mampu melaksanakan ibadah puasa dari awal sampai akhir tanpa ada kodok. Kecuali kalau wanita, saudara, yang namanya wanita itu kan ada haid, ya, ada nifas, ada melahirkan. Itu merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang haid di bulan Ramadan itu tidak diwajibkan berpuasa, ya. Hanya wajib mengkodok puasa saja, sedangkan mengkodok sholat tidak wajib. Itu merupakan dispensasi, rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perempuan. Makanya bagi yang mampu, sehat badannya, jangan tinggalkan puasa.
apalagi berbuka puasa belum waktunya, itu dosa yang sangat besar. Ya. Anda silakan bisa lihat dalam video yang telah kami unggah, dalam video short itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang baik ini, waktu yang teristimewa. Puasa Ramadan merupakan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Syahrul rahmah, bulan yang penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan. Ya. Oke. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin. Hanya sekedar memindahkan makan dari yang namanya siang, tidak boleh dipindahkan ke waktu malam. Bila mana waktu maghrib sudah datang, itu kita boleh makan dan minum. Boleh juga berjima dengan suami istri, silahkan. Hanya dipindahkan dari asalnya waktu siang ke malam kan. Dan saudara, yang terpenting puasa itu adalah kan menahan diri dari makan dan minum di siang hari dan menahan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu, bukan nafsu dimatikan, dibunuh bukan, tapi dikendalikan. Orang yang sudah berumah tangga, bersuami istri, mau pada siang hari kagak boleh. Kalau malam silahkan, sesudah taraweh silahkan. Tapi jangan sampai kesiangan. Ya. Ya. Begitu waktu sahur sudah beres kita. Mandi junubnya. Ya. Dan lanjutkan makan sahur. Jangan lupa niat puasa waktunya di malam hari. Jangan sampai ketinggalan itu ya. Dan yang kedua, kalau kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hindari seluruh anggota badan kita melaksanakan kemaksiatan. Karena kalau kita hanya menahan diri dari makan dan minum di siang hari, tapi tidak menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, tapi tidak ngerenan karena dosa, tetap melaksanakan dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut kita gibah, ngumpat, melihat film-film porno. Kemudian juga kalau perempuan dosanya ketika berpuasa. Berpuasa sih berpuasa, tapi tidak menutup aurat. Itu tanwande tidak akan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rohani juga ikut puasa. Seluruh anggota badan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan fungsinya, alhamdulillah. Puasa juga sama. Hati juga puasa. Jangan ada dalam hati kita suudzon kepada saudara kita, kepada teman kita, ya, kepada tetangga kita. Hilangkan suudzon, hilangkan rasa takabur, hilangkan kesombongan dalam diri, hilangkan iri hati, dengki, hasud dan lain sebagainya. Ya, supaya sempurna puasa kita. Ya. Jadi puasa itu harus menahan diri dari makan dan minum di siang hari dan juga menahan hawa nafsu, menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Maaf ini kami suaranya agak serak, makanya tilawah Al-Qur'annya kagak lama ya. Oke, belum sembuh betul ini, masih ada serak saudara. Makanya tadi saya modif suaranya ya, jadi kecil gitu, maaf saja gitu, ya. Dalam keadaan darurat suara dimodif kagak apa-apa ya. Oke. Tapi kami kembali lagi supaya kami tetap bisa bersuara dengan original gitu ya. Terima kasih yang sudah ikut gabung bersama kami di ini petang ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat, panjang umur dan bisa melakukan ibadah puasa dari awal sampai akhir.
Coba ya. Jadi ketika buka puasa Allah berikan kenikmatan, rizki dan kenikmatan yang tiada tara, yang tiada bandingannya. Mau makannya yang manis-manis, rujak, es kelapa muda, rujak, es campur, nikmat. Tapi jangan terlalu banyak esnya. Karena es ketika dimakan memang nikmat. Tapi ketika sudah masuk ke dalam perut karena banyak es baloknya, itu bisa bermasalah perut kita. Jaga kesehatan. Jangan terlalu banyak makan minum yang terlalu dingin, saudara. Nah, itu. Dan juga hindari pedas-pedas yang terlalu. Sebab itu berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Karena waktu siang kan kita tak boleh minum. Hanya di malam hari saja. Berarti bisa kelihatan orang yang bibir pecah-pecah. Karena dia makan es yang terlalu banyak, es baloknya. Ya. Kemudian juga pedas-pedas, terlalu pedas sampai level 5 ya. Pedas itu kagak boleh ya. Nanti bibir pecah-pecah, cepat haus di waktu siang. Saya pernah dulu ya. Ketika makan sahur itu sediakanlah waluh ya, waluh yang masih kecil, saudara. Itu sangat nikmat sekali apalagi dengan sambal, saudara ya. Oke. Itu untuk supaya menghilangkan rasa haus di siang hari. Memang betul. Dan alhamdulillah di waktu siang tidak sangat haus ya. Walaupun aktivitas dikerjakan keseharian kita. Itu waluh yang kecil, saudara. Disepan ataupun direbus silahkan. Itu untuk menambah apa? Menambah cairan dalam tubuh. Sehingga tubuh kita aman dan tidak cepat haus. Itulah waluh yang masih kecil direbus. Ya, dihidangkan, dimakan dikala makan sahur. Timbul pertanyaan, Pak, saya mau makan sahur yang nafsu makannya tinggi, gimana Pak? Ada kuncinya, saudara ya. Kuncinya gampang sekali, tinggal melaksanakan. Taruhlah kita waktu sahur kan orang-orang pukul 2 sudah pada bangun, saudara ya. Ada yang dibangunkan oleh dering alarm HP. Ada juga yang memang sudah Allah bangunkan. Kan dia sudah meminta kepada Allah, ya Allah bangunkan pukul 2. Ataupun orang-orang ada yang membangunkan dengan membunyikan marawis, silakan ya. Itu bukan cuma lebaran saja, tapi silahkan diramaikan untuk membangunkan. Dan itu berpahala sekali. Pukul 2 udah rame di kampung-kampung saling bersahutan. Speaker yang di masjid 1, 2, 3 sampai masjid jami rame ya. Tapi di sini kita yang memang sangat-sangat sekali berat terhadap kita adalah kemalasan. Malas bangun, malas tahajud, malas wudu, apalagi waktu dingin, saudara. Pukul 2 bangun, kemudian ambil air wudu, kemudian sholat tahajud. Perbanyak sholat tahajudnya sampai 20 rakaat. Kan itu olahraga yang memang Allah beri pahala terhadap kita. Berolahraga tapi diberi pahala, yaitu sholat sunnah tahajud. Kemudian witir baru 3 rakaat ataupun baru 1 rakaat, tambah lagi sampai 11 rakaat. Kemudian beres sholat tahajud 20 rakaat, beres sholat witir 11 rakaat, beres sholat witir dilanjut dengan baca Quran, zikir ya. Nah sekarang kan sudah pada instan ya, ada Magicom sekarang ya, itu kan sudah bisa langsung dimakan ya, gak usah menanak nasi lagi ya. Itu. Taruhlah kita nanak nasi pukul 2, pasti dalam 1 jam, tergantung yang dipasaknya nasinya banyak atau sedikit. Kalau banyak agak lama mungkin ya, kalau sedikit setengah jam juga bisa masak. Itu. Nah 3:30 sampai 3:30 kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
pada waktu makan sahur itu kan memang disunahkan waktunya diakhirkan 3:30 ya baru makan sahur ya. Kan kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tahajud, sudah sholat witir yang banyak rakaatnya, sudah baca Quran, sudah apalagi? Sudah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal makan. Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim itu minimal sebelum makan, ataupun Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah baca bismillah lanjutkan bacaan doa seperti itu. Langsung kita makan. Pasti akan terasa nikmat karena kita sudah berolahraga. Ya, olahraga yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pas dibangunkan 3:30 ya. Bangun. Ya. Tadi sudah dibangunkan tapi tetap aja malas bangun. Akhirnya 3:30 dipaksa oleh orang tuanya. Nak bangun, ini waktunya sahur. Punya sahur kemudian dia pergi ke WC. Apa yang dia buang? Hanya air kencing saja. Ya, hanya membasuh muka saja tanpa wudhu. Kemudian makan sahur. Ya pasti gak bakalan nafsu makan. Karena dia baru bangun tidurku terus makan. Pasti tidak akan ada nafsu makan. Yang tinggi kurang pasti nafsu makannya. Beda dengan orang yang pukul 2 bangun, pukul 3 bangun, kemudian ambil air wudhu, sholat tahajud, perbanyak sholat tahajudnya, ya, berbanyak sholat witirnya sampai 11 rakaat. Ya. Kemudian datang ke rumah, langsung makan sahur. Insya Allah akan pinanggih, akan ketemu dengan yang namanya makan sahur penuh nafsunya. Ya. Nafsu makannya pasti akan tinggi. Ya makanya kalau macul, kalau kita bertani ya mencangkul, setelah lapar ya setelah kerja pasti akan merasakan kenikmatan makan di sawah, di saung sawah, walaupun tidak seberapa lauk-pauknya begitu saudara. Itulah rahasia kenikmatan untuk makan sahur ya. Gitu. Tidak usah pakai beli obat nafsu makan. Pingin nafsu makan, olahraga dulu, sholat tahajud dulu ya. Sholat witir dulu, perbanyak sholatnya, rakaatnya gitu ya. Zikir, baca Quran, pasti nanti akan terasa lelah. Ketika kita makan sahur akan terasa nikmat ya. Semua orang juga akan merasa nikmat ketika waktu maghrib sudah tiba, kecuali orang yang sakit ya. Karena gangguan pencernaannya pasti tidak dia dikurangi kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sehat ketika datang waktu maghrib, bahkan seluruh umat Islam dimanapun berada ketika menunggu beduk waktu maghrib sangat bergembira sekali. Pasti semuanya bergembira. Itulah makanya kata Rasul, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama ketika berbuka puasa, dan yang kedua ketika liqaullah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, rupanya sekian tausiah dan dilanjut sekarang dengan sholawatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Maaf masih serak saudara ya. Saudaranya masih serak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak bacaan sholawat. Ya. Sempatkan waktu untuk membaca sholawat baik pagi, siang, sore, dan malam. Sebagai tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yakin Rasul akan mengenali kepada kita yang rajin, suka, gemar bersholawat. Dan insya Allah beroleh syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Dan jangan lupa, sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW dan ingin beroleh syafaatnya, tentunya kita harus meneladani, mencontoh, menjiplak apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kita semua di dalam diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik, yang wajib kita contoh. Rupanya sekian live kami, insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Yuk mari saling mendoakan, semoga kita semua diberikan kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah dan seluruh amal yang memang sunat dilaksanakan seperti sholat sunat tarawih, ya itu kan sunnah muakkad, sudah yang memang dianjurkan sekali, sangat dipentingkan, karena hanya ada sholat qiyamul Ramadan hanya ada di bulan Ramadan saja, ya jangan sia-siakan waktu sebaik-baik ini, ya yang sampai ketika pertama taraweh banyak sekali penuh masjid musola, ya. Tapi tanggal 11, 12, 13 pada kemana ini, ya maraju barisanana. Ini merupakan musibah yang terjadi pada umat Islam. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibadah wajib ataupun yang sunnah di bulan Ramadan, ya termasuk baca Quran juga kita istiqomahkan, ya. Rupanya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa Rabbana Atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, ya.
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karami waghfir lana ma madu ya wasi'al karami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain saya ya, semoga kami diberikan normal kembali suara ya. Terima kasih doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.